Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah sangat dekat dengan kehidupan kita, tapi seringkali tidak kita sadari asal-usulnya, yaitu tentang perbankan. Pernah nggak sih kita mikir, kenapa bank bisa sepenting sekarang? Kenapa kita bisa menabung, transfer, atau bahkan investasi lewat satu aplikasi bank saja? Jawabannya tentu nggak lepas dari sejarah panjang sistem perbankan di Indonesia. Awalnya, bank di Indonesia muncul bukan untuk masyarakat, tapi untuk kepentingan kolonial. Pada masa penjajahan, bank digunakan untuk memobilisasi dana dari investor kolonial, mengatur aliran uang dari Indonesia ke negara penjajah, menyimpan hasil pajak dari rakyat, dan mengelola keuangan pemerintahan kolonial. Jadi, singkatnya, bank saat itu hanya melayani kalangan atas dan asing. Setelah Indonesia merdeka, barulah bank mulai diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Tapi sayangnya, sebelum deregulasi di tahun 80-an, fungsi bank masih terbatas. Yaitu, bank hanya melayani perusahaan besar atau milik negara, serta prosedurnya yang rumit. Masyarakat masih takut atau belum terbiasa menggunakan jasa, dan belum ada pengaturan perbankan yang tegas. Memasuki tahun 1980-an, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi serius. Inflasi tinggi, jumlah uang beredar tak berkendali, dan kepercayaan publik terhadap bank masih rendah. Untuk menjawab kondisi ini, pemerintah meluncurkan kebijakan besar-besaran yang dikenal dengan deregulasi. Tujuannya adalah menyederhanakan sistem, memperkuat bank, dan membuat masyarakat lebih percaya terhadap dunia perbankan. Beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan antara lain, Paket 1 Juni 1983 mengatur kredit likuiditas, BI, suku bunga, dan JUB atau jumlah uang beredar. Yang kedua ada Paket 27 Oktober 1988 yaitu mendorong bank-bank baru berdiri, meningkat efisiensi. Yang ketiga ada Paket Desember 1988 hingga 1993. Fokus pada bursa efek, penguatan bank kecil, dan prinsip kehati-hatian. Hasilnya luar biasa. Jumlah bank meningkat tajam, masyarakat mulai menabung lebih banyak, dan sektor keuangan tumbuh pesat. Namun, lonjakan pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Maka, saat krisis moneter, Asia meledak di tahun 1997. Sistem perbankan Indonesia ikut tumbang. Apa yang terjadi saat itu? Banyak bank mengalami likuidasi, tidak memenuhi rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Terjadi negative spread, yaitu bunga pinjaman lebih rendah dari bunga simpanan. Jumlah bank berkurang drastis karena ditutup atau dibekukan. Dampaknya sangat besar terhadap ekonomi nasional dan tentu saja kepercayaan publik. Pemerintah kemudian menanggapi ini dengan serius lewat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908 serta program rekapitulasi perbankan untuk menyelamatkan dunia perbankan Indonesia. Dari situ lahirlah satu tonggak penting dalam sejarah sistem keuangan kita, yaitu API, Arsitektur Perbankan Indonesia. API bukan hanya reaksi terhadap krisis, tapi visi jangka panjang pemerintah untuk membangun sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Kenapa ini penting? Karena bank bukan hanya tempat menyimpan uang, bank adalah jantung ekonomi, menyalurkan kredit, mendukung UMKM, menjaga stabilitas keuangan, bahkan saat ini mendukung inklusi keuangan melalui digital banking. API didasarkan pada standar internasional, yaitu Basel Core Principles. Ada 25 prinsip utama, mulai dari perizinan bank, pengawasan, kehati-hatian, hingga kerjasama lintas negara. Lalu, apa saja program utama dalam API? Ada 6 pilar penting. Yang pertama, penguatan struktur perbankan nasional seperti merger dan tambahan modal. 2. Peningkatan regulasi yang mengikuti standar internasional. Ketiga, pengawasan bank yang lebih efektif dan konsisten. Keempat, peningkatan tata kelola dan manajemen bank. Kelima, pengembangan infrastruktur seperti kredit, bureau, dan lembaga pemeringkat kredit. Yang keenam, perlindungan nasabah yang kini makin penting di era digital. Tapi,
Tantangan ke depan tetap besar. Masih banyak masyarakat yang belum punya akses ke perbankan. Teknologi berkembang cepat, tapi tidak semua bank siap. Pengawasan harus lebih adaptif, dan tentu saja perlindungan data dan keamanan jadi isu utama.